Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Kevin Tugap Siagian. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sebuah program yang mencari bilangan prima dari input user menggunakan array yang dimana fungsi bilangan prima menggunakan rekursif dan mencari bilangan prima menggunakan subprogram. Lalu jumlahkan inputan yang menjadi bilangan prima. Contoh input dan output ada di screenshot. Beginilah contoh input dan outputnya. Dan di sini saya sudah membuat programnya. Di sini yang pertama kita harus memanggil library-nya terlebih dahulu. Dan di sini saya menggunakan using namespace std untuk mempermudah dalam melakukan coding. Masuk ke dalam subprogram yang pertama. Di sini saya mempunyai subprogram boolean check prima dengan parameter integer n dan integer i sama dengan 2. Saya menggunakan i sama dengan 2 karena 2 adalah bilangan genap dan ini saya gunakan sebagai pembagi. Dan di sini saya berikan kondisi pertama, if n lebih kecil sama dengan 2, dia akan return nilai n itu sama dengan 2. Dan jika n modulus i sama dengan 0, artinya misalnya 2 modulus 2 sama dengan 0, berarti itu false karena berupa bilangan genap. Jadi dia tidak termasuk dalam bilangan prima. Makanya di sini saya buat return false. Kemudian kondisi yang terakhir, if i dikali i lebih besar dari n, yang berarti contohnya seperti 3, berarti 2 dikali 2 lebih besar dari 3, yang mana itu 4 lebih besar dari 3, maka bilangan itu dinyatakan true sebagai bilangan prima. Di sini hasilnya adalah return true. Kemudian di sini ada recurrence-nya, yaitu return check prima n, i plus 1. Jadi i ini akan terus bertambah sesuai dengan i-nya akan terus bertambah sampai kepada recurrence-nya yang terakhir. Kemudian masuk ke subprogram yang kedua. Di sini ada integer jumlah prima dengan parameter integer array r, integer ukuran, integer index yang dimulai dari 0. Di sini kita punya kondisi if index lebih besar sama dengan ukuran, maka dia akan mereturn nilai 0. Kemudian if check prima, kemudian kondisi kedua, if check prima r dengan indeksnya itu indeks dengan indeks yang ini, dan ini itu memanggil subprogram yang sebelumnya. Jadi kalau dia ukuran indeksnya tidak lebih besar sama dengan ukuran, dia bakal memanggil subprogram yang di atasnya, yang ini, dengan indeks yang ini. Kemudian di sini ini tuh basis satunya. Dan kemudian jika dia masuk ke dalam kondisi ini, dia bakal mereturn nilai AR dengan indeks ditambah jumlah prima subprogram dirinya sendiri dengan parameter AR ukuran indeks plus 1. Jadi di sini indeks ini, yang ini akan terus bertambah
sampai rekursinya itu berhenti. Dan juga ini return jumlah prima, dia memanggil dirinya sendiri, sama seperti yang di sini. Jadi ini hanya akan berhenti saat rekursinya telah mencapai tahap yang paling akhir. Kedua, kita masuk ke dalam program utama. Integer n. Di sini saya menggunakan integer n sebagai variabel penampung dari jumlah elemen array yang ingin diinputkan oleh pengguna. Di sini ada seperti biasa. Di sini ada cout seperti biasa. Cout ini hanya akan menampilkan semua string yang ada di dalam tanda petiknya. Kemudian sein n digunakan untuk meminta inputan dari user. Kemudian di sini saya buat array itu berupa integer dengan nama prima, array prima dengan ukuran n, yang mana n itu adalah inputan dari pengguna. Array bernama prima. Masuk ke dalam program pertama. Program pertama ini bertujuan untuk memasukkan semua nilai ke dalam array. Masukkan semua nilai ke dalam array. Ini seperti biasa, di sini saya gunakan i+1 karena array itu dimulai dari 0. Di sini maksud saya untuk mempermudah aja. Harusnya itu array itu kan dimulai dari 0, tapi di sini saya buat i+1, itu nggak pengaruh ke arraynya sendiri. Itu cuman pengaruh ke si outnya doang. Kemudian di sini meminta pengguna untuk menentukan nilai array. Jadi sini pada perulangan pertama, program akan meminta pengguna menginputkan pada array prima indeks ke 0. Begitu selanjutnya sampai ke kurang dari n. Misalnya n-nya 5. Jadi program ini akan berulang sampai 0, 1, 2, 3, 4. Yang kedua, cout bilangan prima yang ditemukan. Ini cout seperti biasa yang akan mencetak kalimat yang ada di dalamnya. Kemudian ada for. Perulangan ini bertujuan untuk memanggil subprogram yang ada di sini, yang ada di atasnya, untuk mengecek apakah nilai dari array dalam prima n itu berupa bilangan prima. Makanya di sini kita punya kondisi for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i++. Dan kondisinya if dalam kurung cek prima dengan masukan dari argumennya itu adalah prima i, array prima dengan indeks ke i, yang mana kalau pada perulangan pertama berarti cek prima dengan argumen prima indeks ke 0. Di sini dia memanggil programnya dan akan dicek lagi dari sini. Sama seperti yang saya jelaskan di awal. Misalnya nilai pertamanya adalah 4. Jadi bakalan dicek apakah 4 lebih kecil sama dengan 2, apakah 4 dibagi dengan 2 adalah 0,
Maka berarti kalau 4 dibagi 2 adalah 0, dia bakal ke false. Kemudian dia disiapkan DL untuk merapikan saja. Dan yang terakhir adalah integer total. Integer total ini saya gunakan sebagai variabel penampung dari penjumlahan semua bilangan prima yang ada di program. Contohnya, nanti 2 tambah 3 tambah 5 contohnya. Atau 2 tambah 7 dengan 9. Ini contoh. Kemudian seperti biasa, total bilangan prima mengoutput variabel total dan NDL. Kemudian return 0 untuk mengakhiri sebuah program. Selanjutnya saya akan coba programnya. Masukkan jumlah elemen array. Kita ikutin contoh yang ada pada soal. Masukkan jumlah elemen array 5. Nilai array pertama 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan prima dari inputan 2, 3, 4, 5. Bilangan prima ditemukan 2, 3, 5. Maksud saya bilangan prima dari inputan 2, 3, 5. Dan bilangan prima yang ditemukan 2, 3, 5. Total bilangan prima. Di sini saya buat total bilangan prima. Dan di sini jumlah bilangan prima adalah 10. Yang mana itu sama. Berarti program yang saya buat ini sudah benar. Oke, dan di sini saya akan buat semuanya sama terlebih dahulu. Masukkan jumlah elemen array. Bilangan prima dari inputan. Di sini akan saya buat semirip mungkin dengan soal. Karena kita ubah hanyalah siok-sioknya, jadi itu tidak akan berpengaruh kepada program ini. Kita ulangi. Jumlah elemen array dari 5 dengan 2, 3, 4. Sebentar, ini salah. Terus saya bukan di sini. Saya buat di sini NDL. Saya lalai. 5 dengan inputan nilai array tadi 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan prima dari inputan 2, 3, 5, 10. Ini bisa kita lihat. Masukkan jumlah elemen array 5, masukkan jumlah elemen array 5, masukkan nilai array ke 1, masukkan nilai array ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan prima dari inputan 2, 3, 5, jumlah bilangan prima 10. Berarti program kita sudah sama, sudah mirip, dan sudah benar. Sekian video dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.